mengisi presensi yang ada di kolom chat. Baik, acara acara akan saya mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita memulai acara juga, setelah kita membacakan Bismillah, kita sebaiknya berdoa. Untuk berdoa, saya persilahkan. Amin, berdoa selesai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Mas Faizin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku cukup terdengar jelas kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Insya Allah alhamdulillah sudah 60 mentor yang sudah berkumpul dan menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas dakwah dan apa yang telah beliau berikan, kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam pada malam hari ini. Pertama-tama juga mungkin saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah diterima sebagai mentor pada mentoring semester genap di tahun 2022 ini, 2022. Izin melaporkan juga buat teman-teman, dari mentor sendiri jumlahnya ada 107 orang. Jadi di sini masih kurang lebih masih 3/5-nya saja. Jadi monggo buat teman-teman yang masih ada teman yang sama-sama mentor juga, bisa diajak di grup, bisa diajak buat ikut briefing pada malam hari ini, karena malam hari ini akan ada pemaparan teknis dari mentoring sendiri. Jadi insya Allah apa yang akan disampaikan ini akan menjadi panduan buat teman-teman selama menjadi mentor di semester kali ini. Oke, kedua kalinya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Buat setelah ini mungkin nanti juga tadi sudah dari pembina TPKI tadi sudah disebutkan, beliau yang terhormat Bapak Muhammad Masyuri kebetulan sekarang ada kegiatan untuk menyolatkan orang yang sedang meninggal dunia. Jadi beliau izin sebentar untuk menyolatkan terlebih dahulu, kemudian insya Allah kalaupun masih diberikan kesempatan nanti beliau akan segera join. Terus kemudian di sini mungkin sedikit menjelaskan gambaran tentang mentoring ya. Kenapa dari mentoring ini sendiri, kenapa penting, terutama buat mahasiswa baru ya. Kenapa dari mahasiswa baru dituntut untuk mengikuti mentoring? Kita berkaca pada sebuah kisah yang kita tahu mungkin sering dikisahkan oleh para dai ataupun mubalik ya. Cerita tentang Nabi Musa yang pernah yang masa kecilnya atau masa ketika kecil diasuh oleh Nabi Fir'aun, mohon maaf, dari Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun dan keluarganya, di mana Nabi Musa sendiri ini
menjadi seorang nabi karena memang memiliki bermacam istilahnya banyak sekali rintangan yang ada di hidupnya. Salah satunya tadi ketika masih kecil dibuang oleh ibunya karena memang terpaksa karena Firaun, dan ternyata diasuh sendiri oleh Firaun tersebut. Nah, dari kisah tersebut dari Nabi Musa ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi. Nah, kita tahu juga berarti dari Nabi Musa berarti secara tidak langsung juga mendapat asuhan dari Firaun. Nah, di sini juga sama teman-teman di sini. Bukan mungkin dari teman-teman di sini masih merasa ada yang masih eh, merasa kurang mampu ya. Nah, kalau dari aku sendiri eh, merasa kurang mampu, mungkin barangkali dirinya masih kurang fasih dalam membaca Al-Quran, masih kurang dalam mendalami ilmu agama, mungkin masih kurang pengalamannya dalam menyampaikan materi. Nah, kita di sini bisa melihat contoh dari mm, Nabi Musa sendiri, karena Nabi Musa dididik oleh Firaun, bukan berarti Firaun bisa mempengaruhi Nabi Musa untuk menjadi baik. Begitu juga dengan teman-teman di sini. Bukan berarti aku menuntut teman-teman buat jadi Firaun ya, bukan ya. Tapi maksudku ketika Firaun saja yang sudah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena memang kesombongannya dan lain-lain, bisa mendidik Nabi Musa menjadi eh, orang yang setingkat Nabi. Berarti bukan berarti mematahkan harapan teman-teman di sini semua buat kalian itu bisa menyampaikan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian jadikan pengalaman, apa yang bisa kalian bagikan pengalamannya nanti di mentoring di semester ini. Selain itu juga ada juga beberapa kisah yang lain yang sebenarnya juga kebalikannya. Contohnya mungkin kalau kalian tahu ada beberapa riwayat yang mengatakan juga jika Dajjal itu diasuh bahkan oleh malaikat Jibril. Nah, ini kan sebenarnya juga kebalikan dari kisah tadi antara Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa yang seorang nabi dididik dan diasuh oleh seorang Firaun yang sudah dilaknat oleh Allah, sedangkan Dajjal yang sudah dilaknat oleh Allah juga justru diasuh oleh malaikat Jibril. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan berarti bagaimana kita bisa menyampaikan. Jangan sampai kita bisa merasa seperti malaikat, tapi mendidiknya bisa mengajarkan para mente seperti malaikat Jibril mengajarkan Dajjal. Yang lebih bagus lagi, yang menjadi harapan kita semua, bila kita bisa menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita dalami bersama, apa yang sudah menjadi pengetahuan bersama, bisa membuat kita mengajarkan apa teman-teman sebagai mente, bisa mengajarkan menjadi sesosok seperti setingkat nabi, atau mungkin memiliki akhlak yang sesuai dengan yang akhlakul karimah, kemudian punya integritas yang tinggi dan lain-lainnya yang insya Allah menjadi manusia dengan akhlakul karimah. Nah, dari beberapa perbandingan tersebut sebenarnya dari aku sendiri kepingin menyemangati mentor semuanya buat kedepannya, apa yang kalian jangan terlalu jangan terlalu putus asa. Oh, aku mungkin nggak begitu bisa fasih dalam membaca Al-Quran, aku mungkin nggak begitu pengalaman dalam menyampaikan materi, aku mungkin belum berpengalaman dalam public speaking. Jangan minder teman-teman di sini semua. Ya, mungkin salah satu contoh ekstrim ya yang tadi tak jelaskan, Fir'aun aja bisa mendidik seorang Nabi Musa menjadi seorang nabi, apalagi kita seharusnya yang punya iman, yang punya Islam, yang punya pengetahuan, yang dididik dari kecil dengan agama Islam, yang punya eh, keluarga yang mungkin istilahnya mungkin punya ilmu yang lebih dibandingkan Fir'aun ya, yang kita tahu harusnya bisa mendidik yang lebih bagus lagi gitu. Harapannya mungkin di sini para mentor sekalian, apa yang kalian sampaikan bisa membawa Islam yang lebih
damai, Islam yang lebih rahmatan lil alamin, Islam yang lebih wasatiyah, yang bisa membawa mahasiswa-mahasiswa terutama baru ya, yang istilahnya masih baru mengalami tahun pertama di ITS, buat mendalami dan menteladani ataupun mengambil ajaran-ajaran dari Islam secara ya secara damai dan secara rahmatan lil alamin. Mungkin apa yang ya mungkin tidak begitu banyak yang bisa saya sampaikan ya sebenarnya. Sedikit menyampaikan lagi di semester ini tadi sudah ada 107 mentor. Nah, bersama dengan kalian mungkin insya Allah bersama-sama mari kita membawa mahasiswa baru, mengajak kepada ajaran-ajaran Islam yang damai dan membawa ke rahmatan alamin. Sedikit menyampaikan juga total dari Mente untuk yang di semester ini insya Allah sekitar 1853. Jadi untuk pembagiannya nanti akan segera kita umumkan nanti ke grup. Untuk pembagiannya mungkin agak sedikit tidak berimbang nih. Dari yang putra mungkin lebih banyak dibandingkan yang putri, karena yang alhamdulillah yang kemarin yang pendaftar kebanyakan lebih banyak dari yang mentor dari yang putri. Jadi kemungkinan insya Allah untuk pembagiannya nanti akan segera kami umumkan. Dari aku harapannya kembali di sini mentor bisa membawa apa yang menjadi maksud guru-guru kita, apa yang menjadi maksud dari dosen-dosen atau mungkin pembimbing agama Islam yang ada di ITS, bisa menjadi membawa Islam yang lebih rahmatan lil alamin, membawa Islam yang lebih damai, membawa Islam yang menunjukkan keindahan Islam di tingkat ITS. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin dari teman-teman, dari aku tetap semangat buat teman-teman mentor. Mungkin setelah ini akan disampaikan beberapa teknis dari mentoring di semester ini. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kata, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Faizin yang sudah memberikan sambutan yang begitu berharga bagi kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian briefing yang akan disampaikan oleh Mas Prayoga. Kepada Mas Prayoga, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Untuk sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mentor. Semoga kita sehat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran mengenai mentor pada semester ini, semester genap. Tema mentori kita yakni The Journey of Brilliant Light. Kemudian dari ini adalah gambaran umum mengenai mentoring, di mana kegiatan mentoring akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 sebagai grand opening mentoring hingga 14 Mei 2022 yang akan dilaksanakan closing mentoring. Mohon maaf. Jadi kegiatan mentoring akan dilaksanakan sebanyak 8 pertemuan, di mana dengan rinciannya adalah sebagai berikut: 6 kali kajian bersama dengan pemateri, di mana kajian tersebut terbagi menjadi 3 hari, dan sehari ada 2 materi. Kemudian 2 kalinya bersama dengan para mentor sekalian, sebagai bentuk pendalaman materi yang telah didapatkan. Kemudian setiap mentor akan membimbing setidaknya sekitar 15-20 mente dalam sebuah kelompok,
Dan setiap mentor akan diawasi oleh PJ harian mentor dalam setiap kegiatannya. Di mana nanti PJ harian mentornya akan dipilih terlebih dahulu dan akan diumumkan. Kemudian mentor sendiri bertugas untuk menilai, memberikan arahan kepada mente, dan mengawasi mente dalam setiap kegiatan mentoring. Ini ada arahan untuk mentor, setidaknya melakukan pendalaman bersama dengan mente sebanyak 2 kali. Apabila misal para mentor ingin melakukan pendalaman lebih dari 2 kali, itu dikembalikan kepada para mentor. Kemudian waktu dan tempat pendalaman materi bebas sesuai dengan mentor masing-masing. Untuk para mentor bisa melakukan pendalaman materinya bisa offline, dan saya diharapkan ini apabila kondisi memungkinkan offline, diharapkan offline. Kemudian bertanggung jawab terhadap aspek presensi dan nilai mente. Penilaian pada mentoring semester ini menggunakan sistem XP, di mana ini aspek presensinya terdiri dari presensi kehadiran mente ketika mengikuti kajian bersama dosen, bukti pengumpulan resume dari kajian bersama dosen, kemudian bukti pengumpulan penugasan. Aspek XP terdiri dari nilai hasil resume kajian bersama dosen, penilaian mentor dari hasil pendalaman bersama mentor berdasarkan keaktifan para mente, kemudian penilaian tugas yang diberikan, nilai pretest dan post-test. Jadi nanti tiap materi akan ada sesi pretest dan post-testnya sebelum materi dilaksanakan. Kemudian memasukkan rekapitulasi aspek presensi dan nilai mente ke spreadsheet yang disediakan panitia. Mendampingi para mente mengikuti kajian bersama dosen. Jadi diharapkan untuk para mentor mendampingi para mente ketika kajian. Jadi para mente biar tidak sendirian lah gitu. Ini ada gambaran mengenai timeline-nya. Jadi kan grand opening pada tanggal 12 Maret. Jadi pada grand opening nanti akan sekalian, setelah grand opening ada sesi materi pertama dan kedua. Kemudian pada tanggal 19 dan 20 ada sesi materi 3 dan 4. Kemudian pada tanggal 26 dan 27 ada sesi materi 5 dan 6. Dan untuk bulan Aprilnya pada tanggal 2 sampai 30 akan diadakan pendalaman materi oleh para mentor kepada para mente-nya. Dan tanggal 14 Mei-nya closing mentoring. Dan ini ada beberapa challenge atau bisa juga dikatakan sebuah tugas kecil untuk para mente yang akan didampingi oleh mentor juga. Dan tugas ini diadakannya pada bulan April. Jadi nanti ada timeline-nya masing-masing tiap challenge ini. Pada minggu pertama ini ada 2 challenge, kemudian minggu kedua dan seterusnya ada challenge masing-masing. Jadi pada minggu pertama ini ada 2 challenge, yakni masing-masing membuat video kemudian dikumpulkan di Google Classroom yang akan disediakan. Yakni challenge pertama membaca Al-Quran surat Al-Qasr ayat 18 sampai 24. Ini di video dan menampakkan wajah dan Al-Quran yang dibaca. Dan ini deadline-nya 5 April 2022. Kemudian menentukan hukum tajwid dan dari makro yang dibaca beserta penjelasannya. Kemudian pada minggu kedua, link video dan screenshot postingan dikumpulkan di Google Classroom. Ini challenge-nya ada melakukan 5 misi kebaikan dalam waktu 1 minggu dalam bentuk video yang disatukan, diupload di Reels Instagram, teks Instagram. Ini bisa. Jadi ini ada sekedar info aja sih untuk para mentor, tapi nanti tugasnya juga akan disampaikan kepada para mente sekalian. Dan yang berikutnya ini nanti untuk PPT-nya nanti akan di-share juga, jadi nanti bisa dibaca berulang kali. Kemudian ini ada sistem perolehan XP atau experience point.
di mana poin akan diberikan kepada para mente setiap kali menyelesaikan suatu challenge atau tugas yang diberikan. Untuk pretestnya, yaitu mengerjakan pretest ada plus 20 XP, terlambat, tidak untuk terlambat ini otomatis tidak akan mendapatkan XP karena link akan dibuka ketika sebelum materi dimulai. Dan apabila tidak mengerjakan pretest minus 4 XP. Kemudian untuk post testnya ini tergantung jumlah benar soal yang diberikannya. Kemudian untuk challenge-nya bisa dibaca sendiri mengenai untuk nanti juga. Untuk resume, mengumpulkan resume tepat waktu, terlambat mengumpulkan resume, tidak mengumpulkan resume. Untuk challenge mingguan, mengumpulkan challenge harian tidak melebihi deadline 30 XP, terlambat mengumpulkan plus 15, tidak mengumpulkan minus 5. Jadi ini sistem perolehan XP ini semacam kayak ya untuk nilai para mente di setiap materi yang akan disetorkan ke dosen agama masing-masing. Untuk sistem perhitungan XP-nya sebagai berikut. Ini ada bobot penilaian per materinya, pretest dan post-test 40%, challenge 30%, resume 10%, pendalaman materi sebanyak 20%. Ini ada beberapa contoh mengenai contoh pemberian XP-nya. Ya gambarannya sekitaran ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Asti, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin bisa saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah rangkaian mentoring genap. Di sini ada 4, yaitu ada pertama ada grand opening, di mana di sini ada kegiatan pembukaan untuk mentoring sendiri. Lalu ada sesi materi, di mana untuk sesi materi ini nanti akan diisi oleh dosen. Lalu untuk selanjutnya ada sesi pendalaman materi. Di sini nanti ada mente sama mentor. Dan selanjutnya ada closing atau penutupan kegiatan mentoring. Next. Nah, di sini ada pembekalan mentor, di mana untuk poin pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Maret. Di sini wajib diikuti mentor. Dan untuk selanjutnya ada pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mentor terkait materi yang akan disampaikan kepada para mente. Untuk grand opening sendiri, untuk poin pertama di sini grand opening mentoring akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 secara online melalui Zoom meeting. Dan grand opening diisi dengan sambutan dan pembukaan oleh panitia dan pembina TPKI. Untuk sesi materi di sini untuk poin pertama, penyampaian sesi materi terbagi menjadi 2 kloter, di mana untuk kloter pertama dilaksanakan pada tanggal 19 dan 26 Maret 2022, sedangkan untuk kloter kedua dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 Maret 2022. Dalam setiap penyampaian sesi materi ini, seluruh kelompok akan dibagi ke dalam beberapa gugus. Tiap sesi materi terdapat 3 sesi kajian bersama dosen, di mana sesi materi ini dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Untuk alokasi waktunya itu per menit adalah 90 menit, per materi, mohon maaf, maksud saya per materi adalah 90 menit, yang terdiri dari 60 menit penyampaian materi dan 30 menit sesi diskusi. Untuk materi kajiannya ada 6, yang pertama ada tahsin membaca Al-Quran, yang kedua ada akhlak muslim sehari-hari, ketiga ada mencari ilmu, 4 ukhuwah, makna dan penerapannya, yang kelima ada etika bermedia sosial, dan yang keenam ada tazkiyatun nafs. Untuk sesi pendalaman materi sendiri, pada pendalaman materi ini dilaksanakan 2 kali pertemuan, di mana untuk setiap pertemuannya ada 60 menit. Untuk selanjutnya sesi pendalaman materi ini akan diberikan oleh mentor. Sesi pendalaman materi membahas materi terkait penyampaian materi yang sudah disiapkan oleh panitia, di mana untuk penugasan yang telah diberikan itu dikerjakan oleh mente masing-masing grup.
Untuk selanjutnya ada sesi pendalaman materi ini diadakan sesuai dengan perjanjian antara mentor dan mente atas persetujuan tanggung jawab harian. Dan yang terakhir ada jadwal pendalaman diatur oleh panitia, di mana dalam pelaksanaan terdapat kendali atau halangan dari mente dan atau mentor, maka mente dan atau mentor dapat menghubungi PJ harian. Dan yang terakhir ada closing. Di sini untuk closing sendiri dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2022, di mana untuk penutupannya sendiri mentoring ini secara online melalui Zoom meeting, dan untuk closing mentor ini diisi dengan sambutan dan penutupan oleh panitia dan pembina TPKI. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mas MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Asti dan juga ke Mas Prayoga yang telah menjelaskan penjelasannya. Mungkin agenda selanjutnya itu sesi tanya jawab. Jadi sebelumnya saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di dalam kolom chat. Baik, selanjutnya karena ini sesi tanya jawab, jadi untuk bagi teman-teman mentor yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, baik. Ada dari Lutfia, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Mungkin apresiasi dulu ya. Sepertinya mentoring untuk semester ini akan keren gitu daripada sebelum-sebelumnya. Saya ingin bertanya, kalau yang ini apakah kita memakai SIM mentoring ya, Mas? Yang di web itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfia atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Roy juga. Baik, saya akan bantu jawab untuk semester ini ya pakai SIM mentoring mungkin bagi beberapa mentor yang udah menjadi mentor pada semester lalu mengalami seperti apa gitu ya lemotnya SIM mentoring, tapi nanti akan ada juga Google Classroom, jadi ada backup gitu biar tidak terlalu apa ya kayak tergantung kepada SIM mentoring. Apakah menjawab tadi? Menjawab, Mas. Tapi berarti tetap ya kita masukin nilai presensi ke sana juga. Oh ya, untuk presensi nanti akan ada sendiri di Google Classroom. Jadi nanti tiap mentor akan diberikan akses gitu. Jadi kemungkinan lebih banyak di Google Classroom-nya sih daripada si mentoring. Dari itu aja sih. Bagaimana? Apakah menjawab? Menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Kemudian ini ada satu, silakan Naufal. Ya, makasih. Makasih atas kesempatan ini. Saya izin bertanya. Ini kan saya pertama kali jadi mentor ini. Cuman saya kurang paham mengenai nantinya itu apa, kayak poin-poin penilaiannya gitu, Mas. Misalnya kayak resume itu nanti poin-poinnya itu kayak gimana, terus penugasan-penugasan lain itu kayak gimana. Itu mungkin apa nanti ada pelatihan atau diarahkan oleh PJ harian tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk ya memang pemberian XP ya Kak, ini istilah bahasa kerennya ini XP pada mentoring semester ini. Jadi nanti apabila dari para mentor misal masih bingung gitu, nanti kan ada PJ harian, jadi bisa disampaikan ke PJ harian, nanti akan dibantu oleh panitia sebisa mungkin agar para mentor tidak bingung. Seperti itu. Jadi apakah menjawab? Ya, menjawab, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Oh ya, satu lagi, tadi kan ada pembekalan untuk para mentor, jadi dimohon untuk para mentor wajib mengikuti pembekalan ini. Ya, di Oh ya, ini ada, silahkan Rina. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Izin bertanya, tadi saya masih bingung tentang jumlah pertemuan dengan adik-adiknya ini berapa kali ya? Terus seminggu itu ada minimal pertemuan berapa kali ya? Terima kasih. Oke, jadi sebentar saya share screen lagi ya biar lebih jelas. Sebentar. Jadi sebenarnya totalnya itu ada 8 kali pertemuan, di mana 6 kali pertemuan ini nanti ada sesi materi bersama dosen. Dan 2 pertemuan yang sisanya itu nanti akan itu sesi pendalaman, dan itu untuk para ini akan dipegang oleh para mentor sekalian. Ya, bagaimana Rina, apakah menjawab? Iya, masih saya pahami, Mas, tapi nanti saya baca sendiri aja di PPT. Terima kasih. Oh iya ya. Jadi nanti sekilasnya, nanti untuk bulan Maret ini, kan untuk kegiatan mentoring ini kegiatannya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah itu kebanyakan hari weekend semua. Nah itu kan tiap hari ada dua pertemuan. Jadi untuk bulan Maret ini fokus ke pemberian materi, dan bulan Aprilnya ini sekalian menjawab pertanyaan dari Mas Bima mengenai pendalaman terpaut jauh tanggal 2 dan 30 April. Jadi alasan kami memakai pendalaman ini lebih itu biar agar kayak pemberian mentoring ini lebih itu kayak benar-benar masuk lah intinya mengenai materinya. Jadi sekalian memberikan pendalaman, jadi memberikan tugas kalian hitung-hitung syiar agama Islam gitu. Mungkin dari teman-teman panitia ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Untuk Mas Bima tadi gimana? Apakah sudah menjawab mengenai kenapa bulan April ini kok fokus pendalaman semua? Izin masuk. Oh ya, silakan Hariza. Untuk pendalaman materi, kenapa berjalan selama 1 bulan? Jadi karena pendalaman materi itu nanti kan kita sudah menyusun timeline untuk penugasan atau challenge-nya tadi. Nah, kan itu ada deadline-nya dan itu berkesinambungan setiap harinya. Jadi dalam rentang waktu 1 bulan itu bisa digunakan para mente untuk mengerjakan challenge-nya dan juga sembari untuk pendalaman materi. Terus kemudian terkait SIM mentoring, untuk semester ini tidak digunakan lagi, jadi nanti akan disediakan spreadsheet oleh panitia. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Hariza atas jawabannya. Bagaimana Mas Bima, apakah menjawab? Oke, terima kasih. Kemudian apakah dari teman-teman mentor ada yang masih mau ditanyakan? Oh ya, nanti PPT akan kami kirimkan di grup juga. Dan segala info mengenai mentoring nanti juga akan disampaikan di grup mentor.
Dan tambahan juga untuk sesi pendalaman ini sebenarnya minimal para mentor interaksi dengan para mente itu atau kayak mendalami materi itu 2 kali pertemuan gitu, itu minimal. Tapi kalau misal dari para mentor saya ingin menambah jumlah pendalaman atau jumlah hari dengan para mente, kami kembalikan kepada para mentor masing-masing. Ya mungkin dari Mbak Rina di sini silakan mengajukan pertanyaannya. Iya, mohon maaf izin bertanya lagi ya, Mas. Baru kepikiran. Kan minimal 2 kali pertemuan. Jadi ketika memberikan challenge itu tidak ada pendalaman materi ya sebelumnya. Jadi ya udah kasih aja challenge-nya ke adik-adiknya gitu ya. Atau gimana? Oh, tadi pertanyaan gini ya, kalau nggak salah. Ini pemberian challenge ini apakah boleh diberikan setelah pendalaman materi gitu ya? Tanpa pendalaman materi. Jadi kan cuma 2 kali. Kan materi kan seingat saya kan pas itu 4 ya kalau nggak salah itu materi ini mentoring. Nah kan pertemuan cuma 2 kali, berarti kan kalau ngasih pendalaman materi mungkin cuma 1-2 materi terus habis itu langsung challenge atau mungkin 4 materi dijadikan 2 pertemuan gitu atau gimana ya? Untuk pemberian dalam ini nanti kami kembalikan ke para mentor, tapi panitia hanya menyediakan kayak waktu timeline-nya. Jadi waktunya tadi kita tanggal 2 sampai 30 April. Apakah menjawab dari Rina? Ya, cukup menjawab. Terima kasih Mas Yoga. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang masih dibingungkan atau masih kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan saja. Karena apa di sini waktu sesi tanya jawab masih masih berjalan. Bahkan ditanyakan, monggo. Baik, karena dari partisipan sudah tidak ada yang menanyakan lagi, maka sesi tanya jawab saya cukupkan. Dan juga terima kasih kepada Mas Prayoga dan juga Mbak Sebentar. Santi yang Mohon maaf memotong. Jadi nanti silakan. nanti apabila parameter sekalian masih dibingungkan mengenai kayak penilaian dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan di grup ya, atau mungkin pertanyaan yang belum terpikirkan saat ini bisa ditanyakan. Nanti bisa mungkin para panitia akan menjawabnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Jadi untuk para mentor yang akan apa tanya dia di chat di grup apa dan lain dan juga di personal lainnya. Baik, selanjutnya akan ke sesi penutup. Baik, kita
acara pada malam hari ini dan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu wa atubu ilaik. Baik, sebelumnya sebelum kita brief, mungkin ada sesi foto dulu yang Mas Yoga. Mungkin untuk teman-teman masih ada 4 orang yang on cam, masih banyak banget yang on cam. Mungkin dari teman-teman yang tidak berhalangan on cam, silakan on cam dulu sebentar untuk sesi foto. Silakan teman-teman mentor yang belum on cam, apabila tidak berhalangan dimohon on cam, kita sesi foto bersama. Baik, mungkin sudah pada on cam-nya, mungkin untuk dari slide 1 dulu ya. Terus slide 1, 2, 3. Acara pada briefing pada malam hari ini saya cukupkan. Pada para mentor yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti briefing malam hari ini, mungkin saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.